Halo, di video ini kita akan membahas soal tentang fungsi kuadrat dengan tipe soal yang seperti ini teman-teman. Saya ambil dari SBMPTN tahun 2014. Selanjutnya ada satu soal untuk teman-teman berlatih tahun yang sama ya, tapi kode soal yang berbeda. Fungsi kuadrat teman-teman. Oke, kita bahas soal yang ini. Jika A lebih dari 2, maka grafik dari fungsi kuadrat ini bagaimana teman-teman? Apakah berada di atas sumbu X atau di bawah, ataukah dia menyinggung sumbu X, ataukah memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, ataukah yang ini? Dari mana kita menganalisisnya? Itu dari diskriminannya teman-teman, yaitu dari nilai D B kuadrat negatif 4AC. Kita ingat kembali, ada 3 kondisi D ya. D positif, D sama dengan 0, dan D negatif. Fungsi kuadrat itu bentuknya adalah parabola ya. Ini jika terbuka ke atas. Dan ini jika terbuka ke bawah atau cemberut. Nah, untuk D yang positif, maka grafiknya itu memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, di sini ya. Untuk D yang sama dengan 0, grafiknya menyinggung sumbu X. Nah, seperti ini teman-teman. Dan untuk D yang negatif, dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Berarti untuk yang terbuka ke atas atau yang senyum, sumbu X-nya harus berada di bawahnya. Untuk yang cemberut atau terbuka ke bawah, sumbu X-nya harus berada di atasnya. Nah, gini teman-teman. Berarti ini akan ketahuan kalau kita mengetahui nilai D-nya teman-teman. Oh ya, untuk yang ini ya, yang ini itu karena grafiknya selalu di atas sumbu X, nilainya berarti selalu positif. Nah, itu disebut sebagai definite positif. Dan yang ini grafiknya selalu di bawah sumbu X. Artinya nilainya itu selalu negatif. Itu disebut definite negatif. Baik definite positif maupun definite negatif ini sama ya D-nya, itu sama-sama negatif. Berarti syaratnya ini D-nya negatif. Bedanya itu di A. Ini kan senyum atau terbuka ke atas. Senyum A-nya positif teman-teman. Dan kalau dia cemberut atau terbuka ke bawah, A-nya negatif. Nah, gini. Berarti kita menganalisisnya dari nilai D-nya ya. Oke, sekarang kita analisis. Kita teliti ya. Nilai diskriminannya bagaimana. Diskriminan dari fx-nya teman-teman. D itu B kuadrat negatif 4AC. A-nya ini A. Segini adalah B. Dan ini C-nya ya. B kuadrat berarti 2A kuadrat negatif 4AC. Berapa itu? 4 ya. 4A kuadrat negatif 8A. Bisa kita faktorkan, 4A-nya keluar ya. Dalam kurung A negatif 2. Coba cek sama enggak? 4A kuadrat negatif 8A. Sama ya. Oke teman-teman, ternyata nilai D-nya itu adalah seperti ini. Nah, nilai D ini jika kita gambarkan pada garis bilangan, akan seperti ini teman-teman. Nah, kita gambar sini agak ke bawah ya. Kita gambarkan pada garis bilangan, kita cari dulu kapan D itu 0. D akan sama dengan 0 untuk ini akan 0 kalau salah satu dari ini 0 teman-teman. Karena misalnya ini 0 dikali apapun yang sini hasilnya pasti 0. Atau kalau enggak ini yang 0 dikali apapun sini hasilnya pasti 0. Jadi nilai D itu akan 0 untuk 4A sama dengan 0. Artinya A-nya 0 itu sendiri. Atau kalau dari sini yang 0 berarti A-nya harus 2 ya. Nah, letakkan di sini 0 ini 2.
persis di 0 sama 2, nilai D ini adalah 0. Nah, ini. Selain di situ dia tidak 0, mungkin positif, mungkin negatif. Teman-teman bisa masukkan sampel. Misal kanannya 2, itu misalnya 3. Masukkan ke sini, bagaimana nilai D-nya? Kita cek, A-nya ganti 3, berarti 4 kali 3, 12. 3 kurang 21, 12 kali 1 itu 12 positif. Berarti nilai D-nya positif, teman-teman. Atau cara yang paling cepat, teman-teman cukup melihat koefisien variabel. Ini variabelnya A ya. Koefisien itu depannya sini. Nah, ini positif. Nah, ini juga koefisiennya itu 4, positif. Positif dikali positif, positif. Sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan, yang sini. Nah, itu alasannya kenapa di sini positif, teman-teman. Selanjutnya sini ganti tanda ya. Alasannya karena ini semuanya pangkat ganjil. Kalau pangkat ganjil dia pasti ganti tanda, teman-teman. Oke, inilah nilai D-nya. Untuk yang di kirinya 0, nilainya positif. Antara 0 dan 2, nilainya negatif. Di kanannya 2, nilainya positif. Sekarang kita lihat kata soal ini kan A-nya lebih dari 2. Artinya di kanannya 2. Nah, berarti di sana, teman-teman. Ternyata untuk A yang di kanannya 2, nilai D-nya itu positif. Nah, lebih dari 0. Karena D positif, gimana grafiknya? Pasti memotong ya. Ini memotong sumbu X, teman-teman. Memotong sumbu X. Artinya kalau dia terbuka ke atas atau senyum, berarti sumbu X-nya di sini. Kalau dia terbuka ke bawah atau cemberut, sumbu X-nya di sini. Dan kata soal karena A-nya lebih dari 2 ya, ini lebih dari 2, maka jelas A-nya ini positif. Berarti grafiknya yang sini, bukan yang ini ya. Nah, seperti inilah gambaran grafiknya, teman-teman. Berarti grafiknya atau kurvanya itu memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Karena D-nya positif ya. Yang D yang benar, teman-teman. Kenapa yang E salah? Yang E salah itu apakah memotongnya itu di X-nya ada 2 ya. Ini X1, ini X2. Apakah X1-nya pasti positif dan X2 pasti positif? Nah, kita perlu cek, teman-teman. Kita ceknya bisa dari hasil kalinya ini. X1 dikali X2. Nah, kita tahu rumusnya itu kan di persamaan kuadrat itu C per A, ya kan? Ini C per A. Padahal C-nya itu 2. A-nya itu A. Berarti 2 per A. Dan kata soal A-nya itu lebih dari 2. Itu artinya A itu bilangan positif. Nah, ini positif. Berarti 2 dibagi bilangan positif. Hasilnya pasti positif, teman-teman. Lebih dari 0 itu positif ya. Nah, karena X1 dikali X2 ini hasilnya positif, maka ini ada 2 kemungkinan. Mungkin semuanya positif, supaya dikali itu hasilnya positif. Mungkin semuanya negatif. Lah, kata soal ini semuanya positif. Kan belum tentu, yang semuanya negatif kan boleh ya. Atau kita juga mungkin perlu cek dari jumlahnya, teman-teman. X1 tambah X2 bagaimana? Rumusnya negatif B per A ya. B-nya ini 2A, A-nya itu A, berarti negatif 2A per A, berarti negatif 2. Ternyata jumlahnya itu negatif. Mungkin nggak dia positif semuanya? Tidak mungkin. Jumlahnya ini negatif berarti harus mungkin salah satu positif, salah satu negatif, atau mungkin keduanya negatif. Tapi berhubung ini tadi, maka tidak mungkin positif negatif. Pasti negatif semua. Jadi X1-nya negatif, X2 juga negatif. Nah, itu alasannya ini salah, teman-teman. Karena ini kan semuanya positif ya. Nah, itu alasannya ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, teman-teman mungkin perlu mempelajari bagaimana cara menganalisis ini. Dan untuk itu mungkin perlu melihatnya berulang-ulang. Ya, lihat berulang-ulang supaya makin paham, teman-teman ya. Nanti coba terapkan di soal yang ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Mudah-mudahan bisa lancar, teman-teman. Terima kasih semuanya.